Hai semuanya, saya Ririn Andriani. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis proposal MyFitMeals. Jadi presentasi kali ini adalah presentasi lanjutan dari bisnis proposal yang telah saya sampaikan sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke executive summary. Jadi apa sih yang ditawarkan oleh MyFitMeals? Jadi MyFitMeals menawarkan meal plan komprehensif dan disesuaikan untuk kebutuhan pelanggan. Kemudian juga solusi pemenuhan nutrisi yang sehat dan seimbang, serta beragam pilihan menu makanan bergizi, layanan pengiriman harian, dan juga layanan sesi one-on-one dengan ahli gizi berpengalaman. Jadi meal plan yang kita tawarkan untuk pelanggan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi pelanggan ya, yang tentunya akan dibuat oleh ahli gizi. Kemudian dengan menggabungkan kemudahan penyesuaian, personalisasi, dan panduan ahli, MyFitMeals bertujuan untuk merevolusi cara pelanggan dalam memenuhi kebutuhan diet mereka. Jadi di awal mungkin kita akan struggle untuk merubah pola pikir masyarakat gitu ya, karena tidak semuanya health conscious atau sadar akan pentingnya gaya hidup sehat. Jadi kita ingin merubah cara berpikir. Kemudian visi kita adalah memberdayakan pelanggan untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan yang optimal melalui solusi nutrisi yang mudah didapatkan dan dipersonalisasi. Jadi banyak orang yang mungkin tidak memiliki waktu untuk memenuhi kebutuhan diet sehat mereka. Jadi mereka lebih cenderung berbelanja makanan yang mungkin kurang bagus sebetulnya untuk tubuh mereka ya. Juga mungkin kurangnya informasi. MyFitMeals ingin berusaha untuk menjembatani itu. Kemudian misi kita adalah merevolusi cara orang memenuhi kebutuhan diet mereka dengan menawarkan serangkaian paket makanan atau meal plan lengkap yang memenuhi preferensi dan tujuan individu. Jadi setiap individu itu mungkin punya tujuan bermacam-macam ya, selain untuk kesehatan, mungkin ada yang bertujuan untuk weight loss, ada yang untuk weight management, atau ada juga mungkin untuk weight gain. Jadi MyFitMeals dapat memberikan solusi untuk preference dari individu ini. Selanjutnya kita masuk ke market opportunity. Jadi kenapa saya berpikir bahwa MyFitMeals itu merupakan bisnis yang layak untuk direalisasikan gitu ya. Yang pertama adalah permintaan akan pilihan makanan yang sehat telah berkembang pesat, didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat. Jadi masyarakat sudah mulai evolving ya, berubah dari yang mungkin sebelumnya tidak terlalu concern mengenai kesehatan mereka, tapi saat ini banyak masyarakat yang sudah health conscious gitu. Jadi MyFitMeals bisa menjadi solusi untuk mereka yang ingin merubah gaya hidup mereka ya. Kemudian dengan meningkatnya gaya hidup yang aktif seperti saat ini, terdapat kesenjangan pasar yang signifikan untuk layanan yang menawarkan pilihan makanan sehat dan dipersonalisasi untuk kebutuhan individu. Jadi kalau makanan yang sehat saja tentunya sudah cukup banyak juga beredar di pasaran ya. Tapi yang MyFitMeals tawarkan adalah makanan sehat yang benar-benar dipersonalisasi untuk masing-masing individu sesuai kebutuhan nutrisi mereka, sesuai dengan goal mereka begitu. Itu yang membedakan MyFitMeals dengan mungkin catering makanan sehat lainnya. Selanjutnya, MyFitMeals memanfaatkan peluang ini dengan memberikan solusi bagi individu yang memprioritaskan kesehatannya, tetapi memiliki keterbatasan dalam mengalokasikan waktu atau memiliki keterbatasan pengetahuan untuk memenuhi nutrisi mereka. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, banyak orang yang sudah mulai health conscious tapi mereka tidak punya waktu atau tidak punya cukup knowledge untuk merubah gaya hidup mereka. Jadi kita bisa memberikan solusi untuk hal itu. Next, market segmentation.
Jadi berikut ini merupakan beberapa pelanggan gitu ya yang akan kita targetkan. Yang pertama adalah health conscious individuals tentunya. Jadi individu yang memprioritaskan kesehatan gitu ya. Jika tidak, mungkin mereka juga tidak akan tertarik dengan produk atau layanan MyFitMeals. Kemudian busy professionals. Jadi busy professionals di sini adalah para profesional dengan jadwal yang padat yang tidak punya waktu untuk belanja bahan makanan dan memasak. Jadi mostly ini adalah office workers ya yang bekerja dari pagi sampai dengan sore atau bahkan malam gitu. Jadi mereka ingin hidup sehat tapi mungkin memiliki limitation untuk memenuhinya. Kemudian ada fitness enthusiast. Ini merupakan individu yang aktif terlibat dalam rutinitas kebugaran atau olahraga. Kemudian weight management seekers, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi individu yang berfokus pada penurunan atau manajemen berat badan atau juga weight gain. Kemudian corporate wellness programs, jadi sekarang ini sudah banyak perusahaan yang sangat mementingkan kesehatan karyawannya gitu. Jadi kita dapat mengajukan proposal pada perusahaan-perusahaan untuk bekerja sama. Jadi kita bisa menjadi salah satu pilihan untuk catering makanan sehat mereka. Yang terakhir adalah aging population. Jadi yang saya maksud di sini adalah lansia yang mungkin memiliki kebutuhan diet khusus gitu. Next, kita masuk ke produk dan layanan. Jadi MyFitMeals akan menawarkan berbagai paket makan yang dapat disesuaikan untuk memenuhi preferensi individu dan kebutuhan diet. Kemudian menu kami terdiri dari makanan bernutrisi seimbang yang dibuat dari bahan-bahan lokal yang segar, dan pelanggan memiliki fleksibilitas untuk menentukan preferensi mereka dari berbagai pilihan termasuk makanan vegetarian, vegan, gluten free, makanan rendah karbohidrat, dan juga memastikan kebutuhan unik mereka terpenuhi ya. Jadi bukan serta-merta selalu mengkonsumsi gluten free foods tapi tidak memperhatikan kebutuhan nutrisi mereka, karena itu akan berbahaya juga untuk tubuh kita. Jadi tentunya pre-consultation akan dilakukan sebelum pelanggan kita itu menentukan meal package mereka. Next ada layanan pengiriman harian langsung ke depan pintu pelanggan. Jadi konsep MyFitMeals ini adalah pelanggan dapat melakukan subscriptions, jadi bisa weekly, jadi minimum weekly atau monthly dengan one time purchase. Kemudian mereka sudah tidak perlu memikirkan lagi hari ini makan apa, besok makan apa. Jadi MyFitMeals akan sudah punya meal plan-nya dan mengantarkan setiap harinya ke alamat sesuai permintaan pelanggan gitu ya. Yang terakhir ada sesi one-on-one eksklusif dengan ahli gizi yang berpengalaman tentunya. Jadi jika pelanggan ingin tahu lebih banyak atau masih ragu dalam membuat keputusan gitu ya untuk meal plan mereka atau diet mereka, kita juga menyediakan layanan untuk berkonsultasi secara langsung dengan nutritionist. Selanjutnya kita masuk ke strategi pemasaran. Jadi kalau kita sudah mempunyai produk yang bagus, layanan yang bagus, tapi kita tidak memiliki strategi pemasaran yang bagus, tentunya itu tidak akan berhasil ya. Jadi saya sudah menyiapkan strategi supaya MyFitMeals itu bisa masuk ke pasar. Yang pertama adalah targeted online presence. Jadi MyFitMeals akan membangun dulu online presence yang kuat melalui website, mengoptimalkan search engine, serta memanfaatkan platform media sosial untuk terlibat dengan target audience. Juga berbagi konten yang menarik dan mempromosikan penawaran serta diskon khusus melalui media sosial. Kemudian konten marketing. Kita akan membuat konten yang informatif dan menarik terkait nutrisi, pola makan sehat, dan gaya hidup sehat secara keseluruhan melalui postingan blog, artikel, media sosial, dan juga di website kita ya.
Jadi kita tidak akan hanya semata-mata mempromosikan, tapi kita juga akan memberikan informasi yang berguna untuk target market kita. Jadi mereka dapat merubah pola pikir mereka bahwa MyFitMeals ini bukan hanya cater, tapi kita juga ahli di bidang kita gitu ya. Jadi kita bisa memberikan informasi yang terpercaya. Next, influencer partnerships. MyFitMeals akan berkolaborasi dengan influencer kebugaran, pakar nutrisi, dan blogger kebugaran yang sejalan dengan value dan target audience MyFitMeals. Ada juga referral program di mana pelanggan yang sudah ada diberi insentif untuk merujuk teman atau keluarga menjadi pelanggan MyFitMeals. Next, ada collaborations with fitness centers and wellness communities. Jadi selain bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki program kesehatan untuk karyawannya, MyFitMeals juga akan bekerja sama dengan pusat kebugaran serta komunitas kesehatan. Selain itu, MyFitMeals juga akan melakukan personalized marketing campaigns. Jadi untuk pelanggan yang memang sudah berinteraksi dengan kita, MyFitMeals akan memanfaatkan data dan preferensi pelanggan tersebut untuk membuat campaign yang sesuai dengan preferensi pelanggan gitu ya. Jadi campaign ini akan lebih efisien. Next, ada customer reviews and testimonials. Jadi untuk mendorong pelanggan baru, MyFitMeals akan memanfaatkan pelanggan yang puas dengan layanan kita untuk mereview atau memberikan testimoni di platform seperti Google dan media sosial. Selanjutnya ada offline marketing efforts. Jadi meskipun pada saat ini kita berada di era digitalization gitu ya, tapi offline marketing efforts kita rasa masih cukup efektif. Jadi melakukan pemasaran offline melalui berpartisipasi dalam pameran kesehatan, kemudian bermitra dengan acara kebugaran lokal, dan mendistribusikan brosur atau materi promosi di lokasi yang relevan, itu masih akan sangat membantu untuk build brand kita. Selanjutnya ada juga loyalty programs. Jadi untuk retain customers yang sudah kita miliki, tentunya kita akan punya loyalty programs ya. Jadi menawarkan fasilitas eksklusif atau diskon gift vouchers atau akses prioritas ke item atau menu baru akan kita berikan kepada pelanggan untuk mempertahankan pelanggan kita itu ya. Yang terakhir adalah continuous market research. Jadi MyFitMeals tidak akan hanya berpegang pada strategi yang telah saya sampaikan, tapi tergantung pada tren di industri, kemudian customers preference, kemudian juga kita lihat pesaing-pesaing kita. MyFitMeals tentunya akan continue evolving ya, jadi supaya kita tidak ketinggalan dan tetap relevan gitu dengan market kita. Selanjutnya kita masuk ke infrastruktur, teknologi informasi dan sistem informasi. Jadi apa saja sih yang akan kita perlukan untuk MyFitMeals? Yang pertama ada website and online ordering systems, itu sudah pasti ya karena MyFitMeals ini memang web-based applications untuk mempermudah pelanggan dalam memilih menu, melakukan pembayaran dan sebagainya. Kita menyediakan platform web-based application. Kemudian Customer Relationship Management atau CRM System. Jadi untuk mengelola interaksi dengan pelanggan, melacak preference pelanggan, menyimpan data pelanggan dengan aman, dan juga untuk mengefisiensikan campaign kita, MyFitMeals akan memanfaatkan CRM System. Next ada Meal Management System. Jadi MyFitMeals akan mengembangkan atau menerapkan sistem manajemen makanan yang memungkinkan persiapan makanan yang efisien, manajemen inventaris, dan juga pelacakan makanan yang sedang diantar gitu ya. Mungkin kita akan bekerja sama dengan third parties dan sebagainya.
Next ada delivery management system. Kita akan memanfaatkan sistem manajemen pengiriman untuk mengoptimalkan penjadwalan, perututan, dan pelacakan pengiriman makanan. Selain itu, pastinya ada nutritionist consultation platform karena kita akan mengadakan sesi one-on-one gitu ya dengan pelanggan kita. Tentunya platform ini akan mendukung video conference, kemudian file sharing, kemudian scheduling, dan juga memfasilitasi konsultasi secara visual pastinya. Next, integration with third-party services. Mungkin kalau MyFitMeals harus mendevelop semua infrastruktur IT dan SI ini akan sangat mahal dan membutuhkan investasi serta waktu yang lama ya. Jadi tentunya kita akan bekerja sama dengan third-party services seperti jasa pengiriman, kemudian juga payment gateway, platform ulasan pelanggan, dan sebagainya. Next yang akan kita perhatikan dalam developing tools kita adalah scalability and flexibility. Jadi kita ingin membangun infrastruktur TI yang fleksibel untuk mengakomodasi pertumbuhan MyFitMeals. Jadi memastikan bahwa teknologi yang digunakan dapat menangani peningkatan volume pesanan gitu ya, karena kita expecting this business to grow tentunya ya. Next kita masuk ke rincian kebutuhan dana. Kita bisa lihat di sini bahwa MyFitMeals akan membutuhkan sewa tempat usaha dan perizinan yang dibudgetkan 1 miliar rupiah untuk 5 tahun ya, untuk periode 5 tahun. Kemudian ada investasi dalam peralatan sebesar 250 juta rupiah, pengembangan aplikasi berbasis web 250 juta rupiah. Selain itu ada bahan baku dan biaya operasional yang membawa kebutuhan dana MyFitMeals ke angka sekitar 2,5 M ya untuk investasi awal. Jadi sumber pendanaannya sendiri kita rencanakan modal usaha dari pemilik 30%, kemudian investasi dari investor sebesar 70%. Jadi ini adalah harapan kita. Next kita masuk ke proyeksi laporan laba rugi. Jadi seperti yang kita lihat di sini, untuk pendapatan di tahun pertama itu ada meal plan subscription, ini yang biasa ya. Itu sebesar 1,8 billion. Kemudian ada premium subscription sebesar 1 sekian billion. Dan one-on-one session with nutritionist sebesar 360 juta dalam 1 tahun ya. Jadi total pendapatan setahunnya sekitar 3,2 billion dengan harga pokok penjualan sebesar 963 juta rupiah. Jadi harga pokok penjualan di sini adalah food cost dan juga segala expense yang terlibat di dalamnya untuk produk ya, yang tergolong di cost untuk produk. Jadi 963 juta rupiah ini adalah 30% dari angka pendapatan. Jadi tergolong masih sehat untuk cost of goods or services. Kita masuk ke beban operasional. Jadi ada beban pemasaran yang besarnya 36 juta rupiah. Ini setara dengan 1, sekian persen dari total pendapatan, serta beban operasional, administrasi, dan umum. Jadi di sini sudah termasuk gaji, biaya operasi, dan lain-lain ya. Itu sebesar 927 juta rupiah yang juga setara sekitar 30% dari angka pendapatan. Jadi kalau di total pengeluaran keseluruhan dari MyFitMeals setiap bulannya gitu ya. Ini angka setiap tahun, tapi setiap bulannya adalah 60% dari angka pendapatan. Biaya penyusutan dan amortisasi ini dari penyusutan sewa, karena sewa itu setiap tahun tentunya kan berkurang ya, karena itu seperti investasi yang kita bayar di muka gitu. Kemudian ada penyusutan juga untuk peralatan yang tadi kita beli di awal, yang akan membawa laba rugi sebelum pajak untuk MyFitMeals ke angka 984 juta rupiah setahunnya.
dikurangi pajak akan membawa MyFitMeals ke angka 919 juta ya. Nah, dari laba bersih ini jadi ada peraturan yang mewajibkan suatu perusahaan untuk menghold sebagian dari laba mereka untuk jadi seperti security money ya. Jadi mungkin dalam 5 tahun ke depan ada yang terjadi pada bisnis, jadi dipastikan bisnis ini bisa bertahan gitu. Jadi untuk laba ditahan itu sebesar 300 juta. Jadi ini sekian persen dari nilai investasi di awal. Next ada proyeksi neraca. Jadi bisa kita lihat di sini untuk kas dan setara kas itu angkanya akan terus meningkat dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima. Tentunya persediaan juga akan meningkat karena peningkatan pendapatan ini pasti berarti peningkatan expense juga ya. Kemudian untuk aktiva tetap nilai perolehan akan berkurang karena disusutkan setiap tahunnya. Kemudian untuk ekuitas ada modal pemilik, modal investor, dan tentunya tadi laba yang ditahan ya. Next kita masuk ke break even point. Jadi break even point akan tercapai pada tahun keempat di MyFitMeals. Seperti yang kita lihat di sini ya, ada proyeksi pendapatan di awal, kemudian dikurangi beban-beban, ada laba bersih dan juga ada laba yang kita tahan ya. Kemudian membawa kita ke total laba rugi bersih seperti yang tertera di screen. Kemudian modal usaha yang awalnya kita keluarkan yang sebesar 2,5 billion akan berangsur-angsur berkurang dan sudah terbayarkan di tahun keempat. Yang terakhir kita masuk ke summary. Jadi rangkuman dari apa yang sudah saya sampaikan hari ini, kita ingin mengetahui layak enggak sih MyFitMeals ini untuk direalisasikan. Jadi laba bersih MyFitMeals pada tahun pertama adalah sebesar 76.650.000 per bulannya dan meningkat sebesar 8 sampai dengan 10% per tahun, which is sangat bagus. Kemudian beban pemasaran adalah sebesar 1,12% dari pendapatan seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi cukup kecil karena kita akan mengoptimize pemasaran digital yang biayanya cukup rendah ya. Kemudian beban operasional, administrasi dan umum adalah sebesar 30% dari pendapatan sehingga usaha ini layak untuk direalisasikan. Nextnya adalah food cost yang sama sebesar 30% dari harga penjualan. Hal ini menunjukkan strategi penetapan harga yang tepat karena food cost sebesar 30% untuk makanan yang memiliki kualitas tinggi itu sudah cukup bagus ya. Next, kenaikan beban penjualan adalah sebesar 5% per tahun. Sementara kenaikan beban operasional, administrasi, dan umum adalah sebesar 2% per tahunnya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, payback period atau break-even point pada MyFitMeals akan tercapai pada tahun keempat, which is really good. Jadi cukup cepat ya, break-even point-nya akan tercapai. Jadi setelah tahun keempat, MyFitMeals bisa berfokus pada pengembangan bisnis. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.